Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, bisa kalian lihat pada gambar bahwa beberapa materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang darah, jantung, dan sistem peredaran darah pada manusia. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu adalah tentang darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berbentuk cair yang terdiri atas dua komponen, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Elemen seluler terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Bisa kalian lihat pada gambar. Untuk elemen seluler, ya, ini yang pertama adalah eritrosit, yang nama lainnya adalah sel darah merah. Sel darah merah berbentuk cakram bikonkav, ya, artinya di tengahnya itu berupa cekungan. Dan jumlahnya di dalam tubuh manusia sekitar 5-6 juta per milimeter kubik. Eritrosit berfungsi untuk transportasi O2 dan CO2. Ya, jadi untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida serta untuk transportasi nutrisi makanan ya di dalam tubuh untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah, itu adalah fungsi dari eritrosit. Lalu yang kedua ada leukosit atau nama lainnya adalah sel darah putih. Sel darah putih berbentuk tidak beraturan. Ya, ini ada macam-macamnya, ada basofil, eosinofil, limfosit, monosit, dan neutrofil. Dia berbentuknya tidak beraturan, berbeda dengan eritrosit yang berbentuk cakram bikonkav. Kalau leukosit dia bentuknya tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena leukosit memiliki fungsi yang disebut dengan fagosit, ya, fagositosis atau fagosit, yang artinya dia mampu memakan kuman penyakit yang masuk di dalam tubuh kita melalui darah. Ya, jadi fungsi dari leukosit itu adalah sebagai pertahanan dan kekebalan tubuh. Nah, ini dia yang berfungsi untuk bisa menjaga imunitas tubuh kita adalah leukosit atau sel darah putih. Jumlahnya di dalam tubuh manusia yaitu sekitar 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Lalu yang ketiga ada trombosit atau nama lainnya adalah keping darah. Trombosit di dalam tubuh manusia berjumlah sekitar 250.000 hingga 400.000 per milimeter kubik dan berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, pembekuan darah ini contohnya adalah ketika kita sedang luka, maka luka itu mengering dan kembali lagi menjadi kulit. Itu adalah proses yang dilakukan oleh trombosit atau keping darah. Nah, elemen seluler sendiri dia memiliki jumlah 45% di dalam tubuh kita. Sedangkan plasma darah memiliki 55% yang ada dalam darah di tubuh kita. Nah, komposisinya bisa kalian baca di sini ada air, garam-garam mineral, protein plasma, dan senyawa-senyawa yang ditransportasikan oleh darah. Ya, itu adalah komponen-komponen dari darah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ini adalah skema pembekuan pada darah.
Nah, ini tugasnya siapa? Ya, betul. Tugasnya dari trombosit. Di sini kalian bisa lihat bahwa ketika terdapat jaringan yang rusak ya, akibatnya trombositnya menjadi pecah. Ini di dalam pembuluh darah ya, akibatnya trombositnya menjadi pecah, maka biasanya kalau kita jatuh terus luka, nah berarti itu ada trombosit yang pecah. Sehingga trombosit yang pecah ini nanti akan tertutup sendiri oleh fibrin. Ya, fibrin akan menutup jaringan yang rusak. Seperti apa skemanya? Nah, ini dia nih. Jadi setelah jaringan itu rusak, maka protombin yang ada dalam trombosit akan membentuk trombin dengan bantuan ini. Dengan bantuan enzim trombokinase, lalu dengan bantuan juga nanti ada vitamin K dan kalsium ya. Nah, protombin itu berubah menjadi trombin karena bantuan enzim trombokinase. Nah, trombin dia akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Ya, jadi ingat, enzim trombokinase itu ini di sini, sedangkan yang vitamin K itu di sini. Ya. Nah, nanti dia akan membentuk benang-benang fibrin yang nantinya akan menutup jaringan yang rusak, dan di kulit kita juga akan membentuk kulit-kulit yang baru lagi. Ya, kalau misalnya setelah luka itu ada koreng ya, nah itu juga hal yang disebabkan dengan adanya pembekuan darah. Nah, kalau seandainya tidak ada koreng, tidak ada pembekuan darah, maka yang terjadi apa? Lukanya tidak kering dan terus-menerus keluar. Ini ada fungsi dari trombosit ya. Jadi tadi yang membantu protombin mengubah menjadi trombin itu adalah enzim trombokinase, dan yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin itu dibantu oleh si trombin dan vitamin K serta kalsium. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada organ-organ sistem peredaran darah. Organ-organ sistem peredaran darah yaitu tadi setelah kita membahas darah, ada juga yang lain yaitu ada jantung. Ya. Oke, jantung. Ya, yang pertama adalah jantung. Apa sih jantung? Jantung ini adalah organ yang sangat vital, organ yang sangat penting yang ada di dalam tubuh manusia dan hewan ya. Di manusia, jantung berfungsi untuk memompa darah, dan jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bisa kalian lihat pada gambar. Di sini ada ruang-ruang ya, ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada serambi kanan, ada serambi kiri. Lalu memiliki beberapa katup. Nah, katup-katupnya yaitu seperti ini, katup tricuspidalis ya, katup bicuspidalis ya, itu adalah katup-katup yang bisa membuka dan menutup ketika darah sedang beredar ya. Jadi itu ada beberapa bagian-bagian. Lalu di sini ada pembuluh darah besar, ini ada aorta, dan ini ada pembuluh darah arteri pulmonalis, ada juga vena cava ya. Ini adalah bagian-bagian dari jantung. Nah, ini contoh dari denyut jantung ya. Jadi ketika jantung kita berdenyut, maka saat itu darah kita masih bisa dipompa. Bagaimana kalau jantung kita sudah tidak berdenyut, maka tidak bisa memompa darah, akibatnya semua aktivitas yang ada dalam tubuh kita akan terhenti. Ya. Maka dari itu sayangilah jantung yang ada dalam diri kita. Kita lanjutkan. Nah, ini ada organ-organ sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu terbagi menjadi 3. Pembuluh darah terbagi menjadi 3. Ada pembuluh nadi atau arteri, ada pembuluh balik atau vena, dan ada pembuluh kapiler.
Ya, biasanya kalau misalnya yang sering kita sebut nadi, nah itu ada misalnya di leher atau di tangan kita. Nah, itu ada pembuluh arteri. Ya, jadi dia pembuluh tersebut adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah menuju jantung. Sedangkan pembuluh kapiler adalah tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh. Jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu tidak hanya di paru-paru, ya, tapi juga di dalam darah, ya, karena darah itu juga bisa membawa darah bersih dan darah kotor. Nah, pembuluh darah itu sifatnya tertutup, maka dari itu sifat dari peredaran darah manusia adalah peredaran darah tertutup, ya, karena ada pembuluh darah itu. Nah, ini dia adalah gambar dari pembuluh darah, pembuluh nadi ya, arteri. Sedangkan yang ini adalah pembuluh vena. Nah, di mana kapilernya? Kapilernya di tengah. Nah, ini terjadi nanti ada perubahan oksigen, ya, perubahan oksigen dengan karbon dioksida. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan pembuluh arteri dan vena. Ingat ya, pembuluh arteri itu nadi, sedangkan vena itu balik. Jadi ini dia perbedaannya. Dari tempat agak tersembunyi di dalam tubuh, itu untuk nadi, ya, sehingga dia agak jauh. Jadi kalau misalnya mau ngambil darah, itu di mana? Di pembuluh nadi, ya. Lalu pembuluh balik atau vena, dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Nah, kalau seandainya kita luka ya, jatuh terus luka dan lukanya itu menetes atau mungkin lecet, nah itu berarti yang terkena adalah pembuluh balik atau vena. Sedangkan kalau darahnya mengalir deras, kencang, yang memancar, ya, nanti kita akan lihat nih di sini aliran darah yang keluarnya itu memancar, ya, maka dia itu adalah ciri dari pembuluh nadi. Nah, terus di sini dinding pembuluhnya ya, dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis untuk pembuluh nadi, ya, tebal, kuat, dan elastis. Jadi sulit untuk bisa tebal pokoknya. Jadi kalau seandainya terkena pisau di tangan itu, kalau udah terkena nadi, ya berarti sudah bisa memecahkan ini ketebalan dan kuat dan elastisnya, sehingga makanya darahnya nanti bisa memancar. Kalau yang pembuluh balik ini sifatnya tipis dan tidak elastis. Jadi kalau seandainya jatuh luka, lalu lecet, ya, berdarah tapi sifatnya menetes, ya, karena apa? Karena pembuluh baliknya itu tipis, jadi mudah sekali untuk bisa luka. Lalu aliran darahnya, kalau di pembuluh nadi yang tadi sudah dijelaskan, dia meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik ini kebalikannya, menuju jantung. Kalau nadi dia denyutnya terasa, jadi kalau yang di dekat leher, ya, atau yang di tangan, yang bisa kita rasakan denyutnya, bisa kita hitung berapa denyutnya per menit. Nah, itu adalah pembuluh nadi. Sedangkan kalau yang tidak terasa, ini adalah pembuluh balik. Nah, katupnya untuk pembuluh nadi ini ada satu pada pada pangkal jantung, ya. Satu tapi besar, itu di mana? Di aorta. Nah, kalau ini banyak di sepanjang pembuluh. Oke. Nah, darah tadi sudah dibahas, ya, darah yang keluar dari pembuluh nadi itu memancar. Jadi memancar. Makanya kalau seandainya pada Idul Adha, ya, kurban, ya, pada hewan misalnya, itu yang dikenakan itu langsung di pembuluh nadinya, makanya darahnya langsung memancar, gitu ya. Nah, ini darah tidak memancar. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia sifatnya adalah darah tertutup yang tadi sudah Ibu jelaskan, karena terletak di pembuluh darah, ya, sebagai tempat untuk bisa mengalirkan atau mengedarkan. Nah,
sistem peredaran darah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar dan yang kedua adalah sistem peredaran darah kecil. Kalau sistem peredaran darah besar itu jantung, seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru dan jantung. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya baik-baik. Di situ yang berwarna merah itu berarti membawa darah bersih, sedangkan yang berwarna biru itu berarti membawa darah kotor atau karbon dioksida isinya. Nah, kita dari sini dulu ya. Di sini ada tanda panah. Oke, berarti dari sini nih. Sebentar. Oh ya. Dari 6, ini dari 6, lalu ke 7, ke 2 ya. Nah, ini adalah darah bersih yang dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini contohnya ini adalah kapiler pada kaki dan perut. Nah, ini pada tubuh kita nih. Lalu sudah ketemu dengan pembuluh kapiler, darah yang bersih tadi dia berubah menjadi darah kotor dan diedarkan kembali ke jantung ya, masuk di 8, 9, 10 dan 1. Lalu setelah dari peredaran darah besar, langsung kita lihat peredaran darah kecilnya gimana. Nah, ini dari 1 ke 2. Ya, 2 ini di mana? Di paru-paru. Nah, di paru-paru juga terjadi pertukaran udara dari karbon dioksida menjadi oksigen ya. Masuk lagi ke jantung. Nah, begitu terus. Ya, ini juga sama. Ini ke otak nih. Kalau ini ke seluruh tubuh. Ya, kalau ini terjadi pada paru-paru. Oke, jadi ini tolong dipahami skemanya baik-baik ya. Dipahami skemanya baik-baik bagaimana dia bergeraknya. Oke, kita bisa lihat nih skemanya pada gambar berikut. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat bagaimana peredarannya ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan nih, dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini terus masuk ke sini. Ada lagi yang keluar ke sini. Ya, masuk lagi. Atau yang ini nih lebih jelas nih, ada kalimat-kalimatnya ya, ada kata-katanya. Nah, yang ke paru-paru itu berarti dia peredaran darah kecil, sedangkan yang ke kepala, tangan, kaki, tubuh, nah itu adalah peredaran darah besar. Ingat ya, peredaran darah kecil hanya dari jantung, paru-paru, jantung. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung, lalu ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Ini ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Ya, skemanya tolong diingat baik-baik. Oke, itu saja yang ingin Ibu jelaskan di skema peredaran darah. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tugas hari ini adalah pahami dan catat informasi yang ada dalam video ini, lalu kirimkan kepada Bu Hanti seperti biasa secara japri melalui WhatsApp. Oke? Ya, mungkin ini saja yang ingin Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi ini, silakan tanyakan kepada Ibu melalui japri. Ya. Oke, itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, dipahami baik-baik materinya, dan semangat selalu, dan jaga kesehatan juga ya. Salam sehat dan semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.